الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis seputar wanita yang kita ambil dari kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, yang di dalamnya terdapat pelajaran wasiat bagi setiap muslim dan juga khususnya muslimah di dalam menjalani kehidupan sehingga ia bisa berada pada kondisi yang terbaik karena mengikuti petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Karena Al-Quran ini kata Allah di dalam surat Al-Isra, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan hidayah, menunjuki manusia dan mengarahkan mereka kepada jalan terbaik. Demikianlah Al-Quran. Sehingga siapa saja yang mengikuti jalannya Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapati di dalam hidupnya kemaslahatan, baik berkaitan tentang urusan dunianya, terlebih urusan akhiratnya. Jika dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah, ia akan mendapati dirinya dijauhkan dari hal-hal buruk, hal-hal yang berdampak negatif bagi kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan hadis hari ini kita akan sebutkan dari Sahihul Bukhari dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa mana'a wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratis su'al wa idha'atal mal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kalian durhaka terhadap ibu-ibu kalian, menyakiti ibu-ibu kalian, atau sekadar tidak menuruti dan tidak taat kepada wanita yang telah melahirkan kalian ini. Kita akan jelaskan nanti insya Allah apa itu yang dimaksud dengan durhaka
atau tidak taat kepada orang tua, kadar minimal yang seharusnya bisa dihindari setiap manusia. Kemudian kata Rasulullah wa wa'dal banat. Dan Allah juga melarang kalian untuk melakukan seperti yang dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Karena Islam datang untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan anak perempuan termasuk rahmat, termasuk makhluk yang Allah pastikan akan mendapatkan rahmat dari Al-Quran dan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan sebutkan secara lengkap pada syarahnya nanti insya Allah. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mana'a wahad. Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang kalian untuk menghalangi seorang dari hak yang seharusnya ia dapatkan. Wahad, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala melarang kalian untuk memberikan orang lain yang bukan haknya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kalian untuk menghalangi seorang dari haknya, juga Allah melarang kalian untuk memberikan seorang yang bukan haknya. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan bagi kalian qila wa qal, yaitu membicarakan ucapan-ucapan atau perkataan yang kalian belum bertabayun padanya. Hanya mendengarkan ada yang berbicara tentang sesuatu tanpa tabayun, tanpa meng-cross check terlebih dahulu, kalian langsung ikut menyebarkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melarang kalian untuk melakukan hal tersebut. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kathratus su'al. Dan Allah mengharamkan bagi kalian pula untuk memperbanyak pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mengamalkan, tapi hanya untuk mencari-cari celah di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian bisa bermain-main dengan syariat ini, mencari-cari untuk tidak mengamalkan syariat ini. Baik. Kemudian yang terakhir, wa idha'atul mal. Dan Allah mengharamkan kalian untuk menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta.
Allah melarang kalian menghambur-hamburkan harta. Kita akan coba syarah, kita akan jelaskan hadis ini dari setiap kutipan-kutipan yang ada di dalamnya insyaallah ta'ala. Baik, yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melarang kalian dari durhaka, menyakiti, dan tidak taat kepada ibu-ibu kalian. Ini adalah wasiat yang sangat indah dari syariat kita, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak orang tua adalah yang harus diprioritaskan setelah seorang manusia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, seperti dalam firman Allah di surat An-Nisa, kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan Ia dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Juga di dalam surat Al-An'am Allah sebutkan demikian. Juga di dalam surat Al-Isra Allah sebutkan demikian. Sehingga seorang muslim, ia harus benar-benar memperhatikan hak yang harus ia tunaikan setelah hak Allah adalah hak kedua orang tuanya. Dan disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling harus aku prioritaskan di dalam berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, ummuka, thumma ummuka. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, barulah ayahmu. Demikian kedudukan seorang ibu di dalam Islam, kedudukan yang sangat mulia, karena memang perjuangan seorang ibu pun terhadap anak-anaknya adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada para sahabatnya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan bagi manusia yang namanya durhaka kepada ibu. Di sini yang disebutkan ibu saja, bukan kedua orang tua atau ayah, dikarenakan terdapat isyarat bahwasanya hak ibu lebih didahulukan daripada hak ayah. Taatan kepada ibu didahulukan dari selain. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita coba ringkas pembahasan ini karena ada beberapa poin yang lumayan banyak kita harus jelaskan. Yang kedua, wa'dal banat, dan melarang kalian dari mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan ini kita sudah pernah jelaskan di dalam kajian kita ini berkaitan tentang wa'dul banat atau mengubur anak wanita hidup-hidup yang dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini kita sudah pernah jelaskan. Hal ini dikarenakan
bagi sebagian orang Arab jahiliyah, mereka memandang anak perempuan sebagai aib, sebagai aib. Dan ini ada sebabnya, dan kita akan sebutkan suatu saat nanti sebab kenapa dahulu orang Arab jahiliyah menganggap itu sebagai aib. Tapi waktu yang tidak terlalu panjang kita ringkas karena masih ada beberapa poin yang harus kita jelaskan. Intinya, dahulu orang Arab jahiliyah sebagian dari mereka memandang anak wanita itu adalah aib, dan Allah sebutkan ini pada dua tempat di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl dan juga di dalam surat Az-Zukhruf. Allah berfirman, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Jika mereka diberi kabar gembira akan kelahiran seorang anak wanita, wajah mereka pun berubah seketika menjadi malu, dan dia menahan amarahnya karena tekanan masyarakat dan tekanan sosial terhadap anak wanita ini yang merupakan aib bagi mereka. Dan anggapan orang jahiliyah anak wanita ini sebagai aib ini uh, ada histori di baliknya. Baik, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mana'a wa had. Dan Allah juga melarang kalian untuk menghalangi seorang dari hak yang seharusnya ia dapatkan, atau memberikan seseorang sesuatu yang bukan haknya. Ini khususnya hakim, ini berhati-hati dalam perkara-perkara seperti ini. Hakim dialah yang sangat uh, berperan di dalam hal-hal seperti ini. Maka kita harus paham tentang adab di dalam hak-hak manusia ini ketika kita berada di pengadilan. Dan kita sadar itu sebenarnya bukan hak kita, maka berhati-hatilah. Kata Nabi SAW, Rubba ahadukum alhanu min akhih. Ketika kalian datang membawa pertikaian kepadaku, kata Rasulullah, mungkin salah seorang di antara kalian lisannya lebih fasih, lidahnya lebih hebat di dalam berbicara dan berretorika, sehingga aku sebagai seorang manusia, kata Rasulullah, aku akan memutuskan sesuatu untuknya padahal itu hak saudaranya. Maka ketahuilah, kata Rasulullah, siapa saja man qadaitu lahu haqqan li akhihi fa innama qadaitu lahu qit'atan minan nar. Siapa saja yang aku berikan sesuatu yang ia tuntut padahal itu adalah milik saudaranya karena aku tidak mengetahui, hanya karena menghukumi secara lahiriah dari argumen masing-masing, maka ketahuilah kalau itu adalah hak saudaranya tapi aku memutuskan untuk dia, maka itu sebenarnya aku sedang memutuskan untuknya api neraka, wal iyadzu billah. Maka seorang muslim harusnya takut jangan sampai ia mengambil hak saudaranya. Kemudian kata Rasulullah, wa kariha lakum qila wa qal. Dan Allah mengharamkan bagi kalian untuk qila wa qal, yaitu menukil ucapan yang kalian belum tabayyun, meng-cross check ucapan tersebut. Dan lafaz kariha di dalam Al-Quran atau di dalam hadis ini juga berarti harrama.
Karena dahulu para ulama mengatakan makruh itu selain makruh yang hukumnya boleh dikerjakan tapi meninggalkannya lebih utama, lafaz makruh digunakan oleh para ulama dahulu juga berarti pengharaman. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Setelah Allah sebutkan dosa pembunuhan, dosa syirik, dosa perzinahan, mengambil harta orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala semua itu dosanya di sisi Allah makruh, yaitu haram. Baik, kemudian perhatikan pada qila wa qal ini di zaman kita, zaman yang sangat luar biasa qila wa qalnya. Zaman sangat mudah bagi seorang mengakses ucapan orang lain dan lebih mudah lagi dia untuk menyebarkan ucapan tersebut. Maka berhati-hatilah ketika kita berada pada kondisi di mana sangat mudah kita untuk mengakses qila wa qal, yaitu ucapan-ucapan yang sangat banyak dari manusia, dan lebih berhati-hati lagi jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam menyebarkan ucapan yang kita belum meng-cross-checknya. Wa kathratus su'al, dan Allah juga membenci dan mengharamkan bagi kalian memperbanyak pertanyaan dengan tujuan bukan untuk mengamalkannya, tapi untuk mencari-cari keringanan, mencari-cari kelemahan yang mungkin kalian bisa menjadikannya sebagai pembenaran untuk terlepas dari syariat ini wal billah. Itu ada sebagian orang mencari-cari pembenaran-pembenaran agar mereka bisa menghindar dari syariat Allah. Seperti Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian Al-Quran, tapi kami tidak beriman dengan sebagian lainnya, dan mereka ingin mencari-cari jalan di antara hal tersebut untuk bisa berlari dari syariat. Padahal kalau seorang manusia mau merenungkan, syariat Allah itu ada dua. Perintah bagi manusia kepada perkara yang bermanfaat bagi mereka untuk urusan dunia dan akhirat mereka. Yang kedua adalah larangan bagi mereka dari perkara yang merugikan dan membahayakan mereka di dunia ataupun di akhirat. Kok bisa-bisanya seorang ingin berlari dari syariat Allah? Ia ingin berlari dari perkara-perkara yang justru bermanfaat baginya. Ini kan ada kekeliruan di dalam akal orang tersebut. Seperti misalnya agama kita melarang khamar. Jelas-jelas khamar ini sesuatu yang membahayakan bagi manusia. Demikian pula narkoba, rokok misalnya. Ini kan jelas-jelas membahayakan dan merugikan bagi manusia. Udah bau dan juga seterusnya. Merugikan kesehatan. Tapi mereka berusaha mencari-cari dalil agar mereka bisa tetap minum khamar atau merokok dan seterusnya. Padahal jelas syariat Allah mengharamkan semuanya itu untuk kemaslahatan manusia. Berarti ada kesalahan pada akal orang tersebut, dan tidaklah kesalahan di dalam akal tersebut dikarenakan akal ini sudah diselimuti oleh hawa nafsu, sudah tertutup oleh hawa nafsunya wal billah. Kemudian yang terakhir wa idha'atul mal, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian untuk menyia-nyiakan harta yang Allah titipkan bagi kalian. Artinya menyia-nyiakannya baik itu menggunakannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, menghabiskan harta hanya untuk perkara-perkara yang
tidak bermanfaat untuk dunia ataupun akhirat. Uh, apa namanya? Ia menggunakannya hanya untuk menjauhkannya dari jalan Allah. Ia menggunakan hartanya dengan cara mubadzir dan seterusnya. Maka hendaknya seorang muslim mengoreksi kembali, introspeksi kembali terhadap dirinya dan melihat jangan sampai ia menyia-nyiakan harta yang seharusnya ia jadikan harta ini sebagai aset untuk memperbanyak bekalnya menuju kehidupan akhirat. Baik, ini secara ringkas yang bisa kita sampaikan tentang hadis ini. Banyak poin yang ingin kita jelaskan, tapi karena memang waktu yang tidak terlalu panjang, sedikit ringkas tapi kontinu lebih baik daripada banyak namun terputus. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habul amali ila Allah adwamuha wa in qallat." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang ringkas, yang simpel tapi kontinu dibanding sesuatu yang banyak dan berat namun terputus. Demikian wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Barakallah, jazakumullah khair Ustadz untuk materi dan penjelasannya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung nanti bisa dibuka mic-nya dan bertanya kepada Ustadz. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Saya izin membacakan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Mohon izin bertanya Ustadz tentang keutamaan menjadi seorang ibu yang seperti tadi Ustadz sampaikan di dalam hadis disebut keutamaan ibu 3 kali. Lalu bagaimana kita memposisikan keutamaan ayah? Jadi bagaimana cara kita berbakti antara ibu dan ayah? Ustadz mohon dijelaskan. Jazakumullah khair. Nah, tentunya berbakti itu adalah seorang bagaimana bisa menyampaikan kemaslahatan orang yang ingin ia berbakti kepadanya sesuai dengan keinginan orang tersebut. Artinya, seorang berbakti kepada ibunya tentunya berbeda dengan ia berbakti kepada ayahnya. Ia berbakti kepada ibunya karena berbeda karena memang kebutuhan-kebutuhan ibu, kecenderungan hati seorang ibu berbeda dengan kebutuhan ayah, kecenderungan ayah. Iya. Kalau berbakti kepada ibu dengan tidak menyakiti hatinya, dengan menjadi seorang yang selalu hadir untuk membelanya, menjadi seorang yang selalu siap untuk membantu hajat-hajat ibunya, ini sangat luar biasa karena hajat ibu dengan ayah berbeda. Contohnya misalnya, ketika sang ibu ingin safar, berbeda dengan sang ayah yang ingin safar. Sang ayah ingin safar, dia bisa membela dirinya sendiri di jalanan, sehingga ia tidak membutuhkan mahram. Tapi bagi seorang ibu yang ingin safar, maka ia kalau ingin berbakti kepada ibunya, maka ia menemani ibunya untuk safar. Seorang pernah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu an di musim haji yang mana ia datang berhaji. Orang ini dengan menggendong ibunya dari Khurasan, dari daerah Iran sampai tawaf di Ka'bah sampai selesai seluruh rangkaian haji. Lalu ia mendatangi Umar bin Khattab seraya bertanya, apakah dengan aku melakukan semua ini, menggendong ibuku dari kampungku sampai menyelesaikan ritual ibadah haji, apakah aku sudah menunaikan hak dari ibuku? Apa kata Umar bin Khattab? La wala talqa min talaqatil wiladah. Kata Umar, wahai saudaraku, sama sekali engkau belum menunaikan hak ibumu kecuali sedikit saja. Bahkan apa yang engkau lakukan ini tidak setara dan tidak bisa dibandingkan dengan sakitnya
ketika ibumu merasakan tahapan-tahapan ketika hendak melahirkan. Jadi berbeda antara seorang berbakti kepada ibu dan ayahnya tergantung dengan kemaslahatan ibu dan ayah ini. Karena memang asal makna berbakti adalah ketika kita bisa memenuhi kebutuhan orang yang ingin kita berikan bakti kepada mereka, dan kebutuhan ayah dan ibu ini tentunya berbeda. Baik, ini salah satu contohnya. Dan seharusnya ketika kita menyadari ini, tidak perlu kita mempertentangkan antara ayah dan ibu. Kecuali kalau misalnya pada perkara yang memang keputusan keluarga yang tidak bertentangan dengan syariat, keputusan keluarga yang merupakan arah dari keluarga tersebut, maka tentunya ayah sebagai pemimpin ini didahulukan. Ini ayah karena keputusan keluarga, misalnya keluarga ini mau dibawa kemana, maka ayah harus diutamakan. Karena Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Tapi kalau di dalam menunaikan hajat-hajat pribadi seperti tadi, maka hak ibu lebih didahulukan. Baik, wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam. Izin mohon nasihatnya Ustadz. Alhamdulillah saya diberikan seorang ibu yang sangat baik hati, bahkan beliau yang menjadi tulang punggung di keluarga kami sebelumnya. Maksudnya karena saya di sini mengikuti suami, jadi kebutuhan di rumah itu ibu karena kondisi kedua orang tua kami memang sudah tua. Tetapi di sisi lain ayah saya orangnya sangat keras dan apa yang dia mau selalu dituruti. Padahal kebutuhan rumah tangga ibu yang memenuhi Ustadz. Dan di sisi lain ibu sering curhat kepada kami anak-anaknya. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk gibah kepada ayah? Dan di sisi lain kami tidak berani untuk menegur atau menasihati ayah karena watak beliau yang sangat keras. Mohon nasihatnya, apakah ini termasuk gibah seorang? Apakah ini masuk menggibai ayah? Sedangkan di sisi lain ibu Ana ingin curhat kepada kami untuk mengurangi bebannya. Jazakumullah khair Ustaz. Nah, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Hindu bintu Utbah radhiyallahu anha, istri Abu Sufyan. Ia mengatakan, Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih, la yu'tini wabni ma yakfina, fahal akhudhu min malihi min ghairi idnihi. Kata Hind, Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Apakah boleh aku mengambil dari hartanya tanpa dia tidak memberikan aku dan anakku nafkah yang cukup? Apakah boleh aku mengambil dari hartanya tanpa seizinnya? Kata Rasulullah, khudhi min malihi ma yakfiki wa benik. Ambil dari hartanya yang mencukupimu dan juga anakmu. Perhatikan di dalam hadis ini, Hind menyebutkan kejelekan Abu Sufyan berupa hak yang tidak ia tunaikan dikarenakan pelitnya, sifat pelitnya. Di sini kenapa tidak disebut ghibah? Karena orang tersebut dia telah gagal di dalam menunaikan kewajibannya. Maka ini ketika untuk menjelaskan, mencari solusi, maka boleh. Dan seorang ayah, ia adalah seorang yang wajib untuk menafkahi jika ia sanggup. Jika ia mampu secara fisik. Namun jika ia tidak mampu, maka ia tidak dipaksakan terhadap kondisi ketidakmampuannya. Ketika seorang laki-laki mampu menafkahi, maka dia wajib menafkahi. Tapi kalau dia tidak mampu karena memang secara fisik dia nggak bisa, maka Allah tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. Kalau memang dia mampu namun dia bermalas-malasan, maka disinilah hadir dan peran hakim di dalam pengadilan Islam. Maka hakimlah yang akan memaksa laki-laki tersebut untuk bekerja dan memenuhi hak-hak orang yang ditanggungnya.
Maka jika sang ibu menjelaskan seperti itu tujuannya untuk mencari solusi, maka baik-baik saja dan insya Allah bukan riba. Tapi kalau seandainya hanya untuk mengungkapkan kekesalannya, maka sebaiknya seorang tidak menyegerakan pahalanya di dunia. Maka kalau memang sang ibu ini ia masih sanggup untuk karena ia memiliki dana dan ia bersedekah untuk suaminya dan dia ikhlas, itu akan menjadi pahala baginya dibanding ia hanya mengumbar kejelekan, kesalahan yang akan menghapus pahala dari sedekah yang ia telah keluarkan, baik untuk suaminya ataupun untuk anak-anaknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menghapus pahala sedekah-sedekah yang telah kalian keluarkan dikarenakan al-man dan al-adha. Al-man itu seorang menyebut-nyebut sedekah yang telah ia keluarkan dengan tujuan agar orang lain memujinya. Adapun al-adha yang juga membatalkan sedekah, seorang setelah mengeluarkan sedekah ia mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutnya dengan tujuan untuk menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Maka apa yang dilakukan sang ibu dengan menafkahi keluarganya termasuk suaminya, ini adalah sedekah dari sang ibu yang dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa karena sedekah kepada seorang yang merupakan kerabat itu adalah sedekah wasilah, akan menjadi sedekah dan menyambung silaturahim yang pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya sang ibu ini, kalau memang Allah bukakan baginya pintu sedekah seperti yang ia sebutkan kepada suami dan kepada anak-anaknya dan memang dia mampu, maka hendaklah ia jaga amalan tersebut dan ia meminta pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk melawan hawa nafsu, melawan keinginan untuk mengungkit-ungkitnya, baik untuk ingin dipuji ataupun ingin menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Tentunya kita paham ibu tersebut tidak ingin dipuji dan juga tidak ingin menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Hanya terkadang seorang ingin mengungkapkan hal tersebut, tapi di dalam Islam, kalau dia bisa menahannya, menahan keinginan untuk menceritakan hal tersebut, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa saja yang bisa menahan marahnya, memaafkan, maka pahalanya Allah yang menanggungnya tanpa ada batasnya. Dan juga Allah berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Disebutkan An-Nawawi rahimahullah dari ayat di dalam surat Al-Imran, di surga nanti ada 8 pintu. Seorang akan memasukinya dan salah satu pintu tersebut akan dimasuki oleh orang-orang yang sanggup menahan amarahnya dan yang memaafkan orang lain yang mungkin memiliki kesalahan kepada mereka. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Barakallahu Fik Ustadz, izin bertanya, apa hukum menabung uang di bank hanya untuk mengambil manfaat uang ribanya untuk diinfakkan buat fasilitas umum? Jazakumullah khair. Masya Allah. Jadi gini, kita di dalam hidup itu, kita yang pertama kali harus kita perhatikan keselamatannya adalah diri sendiri dulu. Sebelum kita melihat keselamatan orang lain. Demikian pula kita harus melihat kemaslahatan diri sendiri dulu sebelum kemaslahatan orang lain. Artinya kita jangan menjadi seperti lilin yang menerangi sekitarnya namun membakar diri sendiri. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian terlebih dahulu dari api neraka, kemudian keluarga kalian. Jadi seorang itu harus mendahulukan keselamatan dirinya sebelum keselamatan orang lain. Ketika seorang menabung di bank yang ia ketahui bank konvensional ini riba, yang memberikan bunga bank keuntungan bagi pemberi pinjaman, maka ini hukumnya riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap pinjam meminjam yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman, maka itu adalah riba. Adapun ketika ia mendengarkan fatwa para ulama bahwasanya
bunga riba ini bisa ia gunakan untuk fasilitas umum betul, tapi itu ketika ribanya tidak bisa dihindari. Artinya tidak ada solusi dan alternatif bank lain yang ia bisa menyimpan dananya yang mungkin di rumahnya tidak aman, ia bisa simpan di bank. Dia memiliki alternatif bank syariah. Ada namanya akad wadiyah, akad titipan yang dia tidak akan mendapatkan benefit sama sekali. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil atau bunga bagi dana saldo yang ia simpan di bank tersebut. Maka seorang ketika ia sudah mengetahui ada bank syariah yang memiliki opsi tabungan wadiyah, titipan yang tidak akan mendapatkan penambahan sama sekali dan benefit apapun, maka haram baginya untuk menyimpan dananya, saldonya di bank konvensional atau menyimpannya dalam bank syariah dengan transaksi-transaksi yang masih ada kemungkinan ribanya. Maka seorang jangan memperhatikan orang lain dulu, tapi dia harus menjaga keselamatannya untuk diri sendiri terlebih dahulu. Tidak boleh seorang membuka rekening bank konvensional yang ia ketahui di dalam klausul perjanjiannya akan ada bunga yang ia terima dari saldo yang ia simpan. Ini hukumnya riba dan haram. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana istri dan ibu 4 orang anak. Qadarullah, ini pertanyaannya sangat panjang, tapi saya singkat saja, Ustadz. Jadi intinya, Baik. si istri ini jika mempunyai kesalahan, tetapi menurut ini kesalahannya sebenarnya tidak besar, Ustadz. Jadi misalkan si suami minta dimasakkan sesuatu, tetapi ternyata rasanya berbeda, atau pesan sesuatu, tetapi qadarullah misalkan yang dipesan itu tidak ada. Suaminya marah dan selalu mengancam tidak memberikan nafkah, hingga dia pernah si suami tersebut tidak memberikan nafkah selama dua bulan dalam hal misalkan hal-hal yang seperti itu, Ustadz. Dengan suami itu mengatakan jadi memberikan hukuman dalam rangka agar si istrinya jerah. Apakah hukuman seperti itu dibolehkan, Ustadz? Karena kesalahan-kesalahan yang seperti itu, jadi bukan kesalahan yang besar gitu, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Haram hukumnya bagi suami tersebut melakukan yang demikian, melakukan bully dan seterusnya ini. Haram hukumnya. Dan kalau seandainya kasus ini sampai ke pengadilan, maka pengadilan hakim akan menuntut suami tersebut untuk menunaikan haknya. Karena kesalahan seorang wanita yang membuatnya tidak mendapatkan haknya nafkah adalah ketika dia nasyizah, ketika dia nusyuz, yaitu tidak taat kepada suaminya. Adapun setelah dia mencoba untuk taat, namun rasa yang diinginkan suaminya tidak seperti yang ia dapatkan, ini masalah rasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala tu'akhidni fima la amlik. Ya Allah, inilah yang aku bisa sanggupi dari apa yang aku miliki, maka janganlah engkau menghukumku pada perkara yang aku tidak sanggupi dan tidak aku miliki. Maka seorang istri yang sudah mencoba untuk memasak sesuai yang diinginkan suaminya, tapi tidak sesuai rasa yang didapatkan oleh suaminya, ini hanya masalah rasa. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang ta'annud, yang tidak memiliki toleransi seperti ini. Ini manusia hanya karena dia sedang berada di atas. Kalau dia sedang berada di bawah dan dia mendapatkan bosnya, orang yang menjadi pemimpinnya di atasnya seperti itu, mungkin dia akan lebih hancur dari perasaan istrinya ini. Maka tidak pantas. Seorang itu hidup, terkadang ia berada di atas, terkadang ia berada di bawah. Sehingga ia harus toleransi dengan ketika dia sedang berada di atas terhadap orang yang ada di bawahnya. Seorang jangan menjadi orang yang arogan karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat arogan ini. Dan ini bentuk kesombongan. A'udzubillahi min dzalik. Fa'ala kulli hal, kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk makan dan minum, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kita hidup di dunia ini, kita terikat oleh hak-hak yang sangat banyak. Selain hak Allah kepada hamba-hambanya, juga hak
hamba terhadap hamba-hamba yang lain yang semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya rasa yang tidak didapatkan seorang suami tadi dari masakan istrinya tidak bisa menjadi dasar dan pembenaran untuk dia meninggalkan nafkah dari istrinya. Dan kalau istrinya mengajukan ini ke pengadilan, maka sang hakim akan menuntut suami tersebut untuk tetap menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Demikian wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Ustadz, Ahwan mohon dijelaskan Ustadz, untuk kami mungkin ya ini sesuatu yang menarik tadi Ustadz mengatakan bahwa sesuatu yang suami boleh tidak memberikan nafkah ketika istri tidak patuh kepada suami. Di sini maksudnya dalam hal kepatuhan seperti apa sehingga suami boleh tidak memberikan nafkah kepada istrinya, Ustadz? Naam, an-nusyuz yaitu ketika seorang istri tanpa ada udzur diajak berhubungan kemudian ia tidak mau. Nah, Oh ya, Masya Allah. Baik, jazakumullah khair Ustadz. karena itu adalah menjadi hak yang paling fundamental bagi seorang suami. Adapun perkara-perkara seperti masakan dan seterusnya, apalagi sudah dimasakkan tapi tidak sama rasanya, ini tidak ada nusyuz sama sekali. Tapi seorang istri yang ia diajak suaminya untuk diranjang, tapi istri tersebut nggak mau padahal dia tidak sedang halangan, tidak sedang sakit, hanya karena nggak mau saja, maka ini namanya nashiz, yang seorang suami boleh tidak menafkahinya. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz, Masya Allah ini pertanyaan masih berkenaan yang sebelumnya Ustadz. Ketika misalkan si istrinya tidak mau melayani, tapi karena mungkin trauma, misalkan Ustadz, misalkan suaminya ketahuan misalkan pernah berselingkuh dan sebagainya, kemudian si istri mengatakan tidak bisa melayani karena misalkan melihat track track suaminya seperti itu gitu, dan suami sebenarnya dia juga menerima karena dia merasa bersalah. Kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Iya, kalau misalnya itu kan karena ada alasan syar'i. Bahkan ketika seperti itu, kalau misalnya, tapi ini benar-benar selingkuh ya, bukan karena mohon maaf suaminya menikah lagi misalnya dengan nikah yang syar'i, walaupun nikah siri, tapi dengan wali dengan saksi, bukan yang itu ya. Kalau seandainya yang itu, maka sang istri ini tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia benar-benar berzina waliyadzubillah, maka sang istri boleh melakukan hal tersebut sebagai bentuk memboikot pelaku maksiat. Iya, wallahu a'lam. Masya Allah, ya baik. Jazakumullah khair Ustadz penjelasannya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Ya, baik. Mungkin satu pertanyaan Ustadz, pertanyaan penutup Ustadz. Itu. Tentang ini Ustadz, kita dianjurkan untuk banyak berdoa di antara adzan dan iqomah. Terus bagi kita kaum wanita yang sholatnya di rumah, tetapi suara adzan itu terdengar dari rumah, apakah hal itu juga berlaku bagi kita Ustadz? Nah, itu bukan hanya untuk di masjid, karena itu fadlul waktu, keutamaan waktu bukan keutamaan tempat. Perhatikan, keutamaan waktu bukan keutamaan tempat. Sehingga ketika kita dapati hadis-hadis keutamaan waktu mustajab, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdul mu'min illa stujiba du'a'u. Di hari Jumat itu ada satu waktu yang ketika seorang berdoa padanya dikabulkan doanya, maka ia berada di masjid, ia berada di rumah, semuanya kemungkinan untuk dikabulkan doanya sama potensinya, karena di situ penjelasannya keutamaan waktu bukan keutamaan tempat. Maka ketika antara adzan dan iqamah ada waktu tersebut, maka ini keutamaannya adalah keutamaan waktu bukan keutamaan tempat. Demikian wallahu a'lam. Masya Allah, ya jazakumullah khair Ustadz untuk waktu dan ilmunya. Semoga Allah menggantikan waktu dan ilmu Ustadz yang diberikan kepada kami dengan sebaik-baik pengganti, dan mungkin jika Ustadz berkenan bisa memberikan nasihat kepada kami Ustadz sebelum ditutup. Nah, nah, seorang bersyukur ketika ia mendapati di dalam hatinya keringanan untuk menunaikan hak Allah yang Allah wajibkan kepadanya, dan juga keringanan untuk menunaikan hak sesama manusia. Karena ada sebagian manusia yang memiliki penyakit hati, yang berat untuk menunaikan hak Allah, berat untuk menunaikan hak sesama hamba Allah.
Maka kalau kita mendapati penyakit tersebut ada pada diri kita, ketahuilah penyakit tersebut bisa diobati dengan taubat, dengan bersungguh-sungguh di dalam menunaikan syariat Allah dan takut dalam mempermainkan hak-hak sesama hamba Allah. Dan ini semuanya seorang untuk bisa menyadari akan kesalahannya, ia butuh ilmu. Karena dengan ilmu ini ia bisa mengetahui hak Allah yang mungkin dahulu ia tinggalkan tanpa ia sadari. Demikian pula dengan ilmu ini ia bisa mengetahui hak sesama hamba Allah yang mungkin dahulu ia tidak menyadari hal tersebut sehingga ia menyia-nyiakannya. Maka selalulah jadikan di dalam hidup kita ini ada porsi yang kita alokasikan dari waktu kita untuk belajar. Karena dengan belajar inilah kita bisa menjadi mengetahui mana hak Allah dan mana hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah dan terus semangat dalam belajar, dan jika ada benarnya semuanya datangnya dari Allah, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.